Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi khotbah pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 yang bunyinya adalah demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Haleluya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tema khotbah pada hari ini adalah nama di atas segala nama. Ya, jadi judul tema pada hari ini adalah nama di atas segala nama. Kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya nama Yesus dan kuasa yang terkandung di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang sangat-sangat berkuasa. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang pujangga yang terkenal dari Inggris di abad ke-5. Dia bernama William Shakespeare. Dia pernah berkata, apalah artinya sebuah nama? Ya. Mungkin bagi Shakespeare, nama tidak mempunyai arti. Ya, atau nama tidak ada artinya. Tapi nama Yesus itu sangat berarti dan sangat berkuasa, Saudara. Ya, firman Allah berkata, karena Yesus telah mengosongkan dirinya, dia datang ke dunia dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus umat manusia dari dosa, maka Bapa di surga memberikan dia nama di atas segala nama. Di mana dalam nama Yesus akan bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi segala sesuatu harus bertekuk lutut di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita harus percaya akan hal itu. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama, saudara. Haleluya. Saudara-saudara, ada sebuah pepatah Indonesia, ya peribahasa Indonesia, yang berkata, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama, saudara. Ya, yang artinya ketika seorang meninggal, orang itu akan diingat dari segala perbuatan yang dia lakukan semasa dia hidup, saudara. Ya, apakah perbuatannya baik atau tidak baik, itu akan diingat dari segala perbuatannya selama dia hidup, saudara. Ya, semua perbuatan baik pasti akan dikenang. Ya, tetapi kalau orang pada waktu dia hidup, dia melakukan kejahatan di dalam hidupnya, pasti orang tidak akan mengingat namanya. Ya, lama-kelamaan orang itu akan dilupakan. Karena buat apa mengingat orang yang melakukan kejahatan di dalam hidupnya? Nggak ada gunanya, saudara. Kalau Anda membaca dalam Amsal 10 ayat yang ke-7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Haleluya, saudara. Ya, orang benar itu kehidupannya akan menjadi berkat, saudara. Tuhan mau kita hidup untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya, Tuhan mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita menjadi berkat dalam keluarga kita menjadi berkat di tempat kita bekerja, kita menjadi berkat di manapun kita bergaul, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan mau kita menjadi berkat, saudara. Bahkan orang yang menjadi berkat di dalam hidupnya, sesudah dia mati pun dia akan dikenang, saudara. Haleluya. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, begitu banyak orang yang walaupun mereka sudah mati, sudah nggak ada lagi di dunia ini, sudah meninggalkan dunia ini, mereka tetap diingat dan dikenang. Ya, kalau Anda mempelajari tokoh-tokoh Alkitab, ya, contohnya saya kasih contoh, misalnya Abraham. Ya, Abraham tuh udah ribuan tahun dia mati, saudara. Dia udah meninggal ribuan tahun. Tetapi kita tetap mengenang dia.
sebagai seorang yang beriman. Bahkan disebutkan dia adalah bapa dari orang yang beriman, saudara. Ya, kita lihat Daniel, dia juga udah mati ribuan tahun, saudara. Tetapi kita masih mengenang dia sebagai orang yang gak kompromi dengan dosa. Orang yang tidak membiarkan dirinya terkontaminasi dengan kejahatan, saudara. Tapi dia tetap memilih untuk mengikut Tuhan. Apapun situasi tantangan yang dihadapi di dalam hidupnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian baru ada seorang Rasul Paulus. Ya, bagaimana kehidupannya. Ya, dia tidak pernah menyerah dalam melayani Tuhan. Walaupun ada banyak situasi tantangan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Tapi dia tetap maju di dalam Tuhan. Dan dia bisa memenangkan Asia kecil bagi Kristus. Amin, saudara. Ya, ini orang-orang yang bisa kita kenang. Bahkan kalau kita lihat di zaman modern ini, ada Billy Graham yang kita kenal dengan penginjil semiliar umat, saudara. Bagaimana dia mendedikasikan kehidupannya bagi Kristus. Dia mendedikasikan kehidupannya untuk melayani Tuhan seumur hidup dia. Dia meninggal dalam usia 99 tahun. Tetapi dia meninggal, dia telah menggenapi apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah di dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang-orang yang dimenangkan bagi Kristus dengan pelayanan dari Billy Graham, saudara. Ini luar biasa, ya. Ini pada waktu mereka hidup, mereka benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Allah. Sehingga sesudah mereka meninggalkan dunia ini, kehidupan mereka tetap dikenang, tetap diingat, saudara. Ya, jadi memang nama baik itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius 3 ayat 7, coba kita lihat ayat ini. Pasal yang ketiga ayatnya yang ke-7, hendaklah ia di sini adalah penatua, saudara, ya. Juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saudara, dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa seorang penatua, ya, kalau saudara membaca dalam Alkitab, penatua ini sebenarnya adalah seorang pendeta. Ya, ini berbicara tentang persyaratan atau kualifikasi untuk menjadi seorang pendeta atau menjadi seorang penatua. Biasanya dalam sebuah jemaat lokal itu akan dipimpin oleh seorang penatua, saudara, atau seorang pendeta. Ya, karena di Alkitab nggak ada ditulis pendeta, yang ada di sana adalah penatua jemaat, saudara. Ya, jadi syarat-syarat dari seorang penatua, dia harus mempunyai nama baik di luar jemaat. Jadi bukan hanya di dalam jemaat dia mempunyai nama baik, tapi di luar jemaat pun dia mempunyai nama baik, saudara. Ya, tentunya ini bukan satu-satunya persyaratan untuk menjadi seorang penatua. Kalau Anda membaca dalam kitab Timotius pasal yang 3 ini, dijelaskan tentang syarat-syarat bagaimana menjadi seorang penatua. Antara lain, dia bukan pemarah, bukan peminum, bukan hamba Tuhan, dan sebagainya. Ya, dan salah satunya adalah dia harus mempunyai nama baik di luar jemaat. Ya, jadi memang untuk jadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan itu nggak gampang, saudara. Ya, ada kualifikasi, ya, ada kualifikasi untuk menjadi seorang pendeta, saudara. Jadi nama baik sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Nama mempunyai arti dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ya, kalau Anda diizinkan atau dianugerahkan oleh Tuhan untuk mempunyai keturunan atau mempunyai anak-anak, ya, kalau mungkin ada di antara kita yang sekarang masih belum mempunyai anak atau nanti mungkin merencanakan untuk mempunyai anak, ya, saudara, kita harus memikirkan nama, ya, nama apa untuk anak kita. Jangan sembarangan memberikan nama kepada anak kita, ya. Oh, nama ini aja deh, nama ini keren soalnya, ya, nama ini bagus, saudara, ya. Karena namanya itu keren, namanya itu bagus, kita langsung kasih nama itu ke anak kita. Keren dan bagus itu belum tentu artinya baik, saudara. Ya, jadi kita harus berdoa pada waktu kita memberikan nama kepada anak kita, karena nama itu akan disandang oleh dia seumur hidup dia dan akan mengikuti dia seumur hidupnya, saudara. Ya, jadi nama itu sangat penting. Kalau Anda mempelajari dalam Alkitab, ada beberapa tokoh yang namanya diubah oleh Tuhan. Ya. Contohnya adalah
Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama ada Abraham. Yang sebelum dia menjadi Abraham namanya adalah Abram. Lalu Tuhan mengubah namanya menjadi Abraham, saudara. Ya, karena Tuhan mempunyai tujuan dengan mengubah nama Abraham. Karena nama Abraham artinya bapa dari sejumlah besar bangsa-bangsa, saudara. Ya, Tuhan mempunyai tujuan untuk menjadikan dia bapa dari sejumlah besar bangsa, saudara. Dan juga ada istrinya Sarai sebelum menjadi Sarah. Sarai itu artinya mandul, saudara. Kalau mandul itu artinya orang itu nggak akan mempunyai anak. Seumur hidupnya Sarah akan tidak mempunyai keturunan, saudara. Lalu Tuhan mengubah namanya menjadi Sarah, yang artinya ibu bangsa-bangsa. Karena Tuhan mau menjadikan Sarah sebagai ibu dari bangsa-bangsa, keturunannya akan menjadi banyak, saudara. Amin. Ya, makanya namanya dirubah, saudara. Dan juga kita lihat ada Yakub. Ya, Yakub, kalau kita lihat arti dari nama Yakub sebenarnya kurang bagus ya. Nah, artinya salah satunya adalah penipu, ya. Dan memang kalau Anda lihat kehidupan daripada Yakub, dia hidupnya berliku-liku. Ya, sebelum dia hanya datang kepada Tuhan, saudara. Dan akhirnya Tuhan mengubah namanya menjadi Israel, yang artinya pangeran Allah, ya, atau pemenang Allah. Tuhan mau supaya hidup dari Yakub dia menjadi pemenang, bukan menjadi orang yang kalah. Ya, makanya kalau Anda lihat Yakub bahkan keturunannya lahirlah kerajaan Israel atau negara Israel yang kita kenal saat ini. Negara Israel itu tidak terkalahkan sampai saat ini, walaupun dikelilingi oleh begitu banyak musuh. Ya, tapi dia nggak pernah bisa dikalahkan. Ya, karena memang arti daripada Israel itu adalah pemenang Allah. Amin, saudara. Kalau kita lihat juga di dalam perjanjian baru, ada Simon atau Kefas yang namanya diubah oleh Tuhan menjadi Petrus, yang artinya batu karang. Ya, dari orang yang pelin-pelan, orang yang tidak punya pendirian, tapi Tuhan mempunyai rencana atas hidup Petrus, ya. Jadi dari Simon atau Kefas namanya diubah menjadi Petrus, yang artinya batu karang. Sehingga dia bisa menjadi orang yang mempunyai pendirian yang teguh. Ya. Pada waktu dia mengikut Tuhan, sesudah namanya diubah, dia dipakai oleh Tuhan secara dahsyat. Haleluya. Dan kita juga lihat ada yang seorang rasul ya yang bernama Paulus. Sebelum dia menjadi Paulus, namanya itu adalah Saulus. Ya, namanya Saulus. Lalu Tuhan setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, akhirnya Tuhan mengubah namanya menjadi Paulus, saudara. Paulus itu artinya kecil. Ya, mungkin saudara bilang, loh kok kenapa namanya artinya kecil? Artinya Paulus yang dulunya dia adalah bisa dikatakan orang yang hebat. Pencapaian-pencapaiannya secara duniawi bisa dilakukan, dia mempunyai karir yang begitu luar biasa, saudara. Dia adalah salah satu anggota dari Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah majelis tinggi yang ada dalam komunitas Yahudi pada waktu itu, yang anggotanya hanya 71 orang, saudara. Mereka adalah para ahli Taurat, orang Farisi, cendekiawan dari orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang yang pinter yang ada dalam orang Yahudi. Dan salah satunya yang menjadi anggota dari majelis ini adalah Rasul Paulus, saudara. Ya, jadi Rasul Paulus ini adalah orang yang hebat menurut dunia ini. Ya, tetapi Tuhan mengubah namanya menjadi Paulus, yang artinya kecil. Artinya di hadapan Tuhan dia nggak ada apa-apanya. Amin. Di hadapan Tuhan kita harus selalu kecil. Biarlah hanya Tuhan yang dibesarkan dan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi Anda nggak perlu merasa, oh saya hebat. Ya, saya lebih daripada orang lain. Enggak. Kita harus mempunyai mentalitas sebagai hamba. Amin. Biarlah hanya Tuhan yang ditinggikan. Kita harus semakin hari semakin direndahkan. Amin. Biarlah dalam kehidupan kita hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, kenapa orang-orang ini mau namanya diubah oleh Tuhan? Kenapa, saudara? Yang pertama, ya karena mereka membiarkan Tuhan
untuk menguasai dan mengendalikan kehidupan mereka. Kalau orang-orang yang nggak mau dikuasai, dipimpin, dikontrol oleh Tuhan, nggak mau mereka namanya diubah oleh Tuhan. Ya, orang nama udah dikasih sama orang tua saya, kok mau diubah sama Tuhan? Ya, pasti mereka akan bertahan dengan nama yang diberikan dalam hidup mereka. Tetapi kenapa mereka membiarkan nama mereka diubah oleh Tuhan? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Karena mereka mau membiarkan hidup mereka dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan. Pada waktu kita memutuskan untuk ikut Tuhan, hidup kita bukan milik kita lagi, saudara. Tapi hidup kita adalah milik Kristus. Dan kita harus membiarkan Kristus melakukan apa saja dalam kehidupan kita, sesuai dengan rencananya. Haleluya. Yang kedua, karena mereka mau menyerahkan dan mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Saudara, izinkan Tuhan yang menguasai kita dan berkarya melalui hidup kita. Karena saya percaya Tuhan mempunyai rencana dan tujuan yang indah buat hidupmu, saudara. Ya, saya percaya orang yang mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan dan membiarkan hidupnya selalu dipimpin oleh Tuhan, itu akan terus berjalan di dalam jalan-jalan kemenangan. Haleluya. Saudara mau hidup berkemenangan? Amin. Haleluya, saya percaya kita semua, saya pun mau hidup berkemenangan dalam Tuhan. Oleh karena itu saya mau mempercayakan kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan yang perkasa. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Dan namanya adalah Yesus. Kita harus bersyukur ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Pada waktu itu dia memberikan kita kuasa. Dia memberikan kita kuasa untuk mempergunakan namanya. Nah, kuasa apa saja yang terkandung di dalam nama Tuhan Yesus? Kita akan lihat. Yang pertama, nama Yesus berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Coba buka Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi yang pertama, nama Yesus berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa yang tidak terkalahkan selama berabad-abad, maut yang tidak terkalahkan selama berabad-abad. Tetapi dengan datangnya Yesus ke dunia ini, maka maut telah dikalahkan. Maut itu udah gak ada sengatnya lagi. Karena dengan kematian Kristus di atas kayu salib, maka maut telah dikalahkan. Ya, sehingga orang yang percaya kepada dia akan bisa menerima pengampunan dosa, penembusan dosa di dalam hidupnya. Haleluya. Yesus menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga kita bisa terhindar dari hukuman yang kekal. Amin. Haleluya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, coba kita lihat. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Ya, dikatakan di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi memang hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan, saudara. Saudara, di dunia ini ada begitu banyak nama-nama, ya, nama-nama yang besar, nama-nama yang terkenal, ya, nama-nama yang hebat menurut dunia, ya. Tetapi tidak ada satupun dari nama-nama itu yang sanggup untuk menyelamatkan manusia. Ya, hanya nama Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Ya, hanya nama Yesus, saudara. Bahkan kalau Anda membaca dalam Roma 10 ayat 13, Roma 10 ayat 13, firman Allah, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Ya, jadi pada waktu seseorang memutuskan untuk berseru kepada nama Tuhan, siapa nama Tuhan kita? Tuhan Yesus. Amin. Maka dikatakan dalam firman Tuhan akan menerima keselamatan. Artinya dia akan diselamatkan, saudara. Ya,
Jadi bukan ketika kita berseru kepada nama-nama orang yang kita anggap hebat, atau kita berseru kepada, saudara, di dunia ini ada begitu banyak dewa-dewa yang disembah oleh manusia, saudara. Bukan berseru kepada dewa-dewa itu kita diselamatkan, tetapi hanya berseru kepada nama Yesus, baru kita akan bisa diselamatkan, saudara. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan kita. Jadi apapun situasi, keadaan yang sedang kau alami pada saat ini, datang kepada Yesus, berseru kepada Dia, maka engkau akan melihat pertolongan terjadi di dalam hidupmu. Amin, saudara. Ya, jadi jangan berseru kepada hal-hal yang lain, saudara. Jangan berseru kepada manusia, atau jangan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Datang kepada nama Yesus. Ya, karena pada waktu Anda berseru kepada nama Yesus, maka Anda akan melihat keselamatan akan terjadi di dalam hidupmu. Ya. Oleh karena itu, keberadaan kita di muka bumi ini, atau keberadaan gereja Tuhan di muka bumi ini, adalah tugas kita untuk memperkenalkan nama Yesus kepada dunia ini. Karena di dunia ini masih banyak orang yang belum kenal Tuhan. Ya, jadi tugas saudara dan tugas saya untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia ini, sehingga banyak orang bisa mengenal Tuhan, dan banyak orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan, dan bisa diselamatkan. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Apa kuasa yang terkandung di dalam nama Yesus? Yang kedua, nama Yesus berkuasa untuk mengalahkan setan-setan. Kita baca ayatnya, Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Haleluya. Saudara, pada waktu ada di dunia ini, Yesus, dia bukan hanya berkhotbah, bukan hanya mengajar, dan bukan hanya menyembuhkan orang-orang yang sakit yang datang kepada dia, tetapi dia juga membebaskan orang-orang yang kerasukan setan, saudara. Dia mengusir setan-setan yang menguasai seseorang, saudara. Ya, ada banyak orang yang dilepaskan dari belenggu dan ikatan daripada roh-roh jahat, saudara. Demikian juga Tuhan Yesus memberikan namanya untuk dipakai oleh kita sebagai gerejanya. Kita orang-orang yang percaya diberikan otoritas untuk mempergunakan nama daripada Tuhan Yesus. Ya, untuk mengusir setan-setan, untuk melawan setan-setan, saudara. Karena kalau dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, Anda nggak mungkin bisa melawan setan. Ya, makanya Tuhan Yesus memberikan namanya. Pergunakan nama Yesus untuk melawan setan-setan. Ya, setan bukan takut kepada kita, saudara. Ya, tetapi setan takut ketika dia mendengar nama Yesus. Ya, setan gemetar, dia gentar ketika dia mendengarkan nama Yesus. Nama Yesus berkuasa untuk mengalahkan setan-setan, yang mengalahkan iblis, saudara. Ya, yang ketiga, nama Yesus berkuasa untuk mengadakan kesembuhan dan mujizat-mujizat. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua mau melihat mujizat daripada Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Dan saya percaya kita semua mau mengalami kesembuhan pada waktu kita diserang. Ya, dengan sakit penyakit. Kita mau melihat kesembuhan terjadi dalam hidup kita. Ya. Dalam Kisah Rasul, ya, perhatikan di sini dikatakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakan tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus. Ya, jadi kesembuhan, mujizat bisa terjadi oleh karena nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara, nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Dia adalah Yehova Rafa. Ya, Allah yang menyembuhkan. Di dunia ini kita hidup, ada begitu banyak penyakit yang bisa saja menyerang kehidupan kita. Ya, penyakit itu jumlahnya ada ribuan, saudara. Ya, mungkin yang kita tahu cuma penyakit flu, pilek, demam, kanker, penyakit jantung, darah tinggi, diabetes. Itu mungkin yang kita tahu dalam hidup kita mungkin sekitar 20-30, tapi
sakit penyakit itu ada ribuan, saudara, namanya. Ya, nama sakit ya, kita yang namanya penyakit itu masih mempunyai nama, pasti harus tunduk kepada nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Kanker harus tunduk, harus takluk kepada nama Yesus. Diabetes harus takluk dan tunduk kepada nama Yesus. Ya, apalagi nama penyakit, saudara. Penyakit jantung harus tunduk kepada nama Yesus. Amin. Ya. Jadi kalau Anda percaya kepada nama itu, maka nama itu sanggup untuk menyembuhkan hidupmu. Ya, suatu ketika Petrus dan Yohanes mereka sedang berjalan menuju ke bait Allah, dan di situ pengemis yang meminta-minta. Dia berharap bisa mendapat uang dari mereka, saudara. Lalu apa yang Petrus katakan kepada pengemis ini? Kita baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Coba kita lihat ayat ini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Jadi kita perhatikan di sini, Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Tetapi apa yang dia punya, dia mau berikan kepada orang ini. Lalu dia berkata, di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow, saudara, waktu selesai dia mengatakan itu, tiba-tiba mata kaki dari pengemis ini menjadi kuat. Dan dia berdiri, lalu berjalan kian kemari. Bahkan dia melompat-lompat serta memuji Tuhan. Haleluya, saudara. Ini adalah kuasa di dalam nama Yesus. Ya, jadi kalau kita percaya, maka apa yang dialami oleh orang lumpuh ini pasti juga akan terjadi di dalam hidup kita. Ya, jadi jangan takut. Ya, dunia ini dan Tuhan memberikan namanya kepada kita untuk kita pergunakan melawan semua sakit penyakit yang coba menyerang kita. Amin, saudara. Ya. Yang keempat, nama Yesus berkuasa untuk membuat doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya, Yohanes 14 ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya, jadi apa saja yang kamu minta di dalam namaku, di sini adalah Yesus. Ya, maka dikatakan aku akan melakukannya. Artinya Tuhan akan menjawab. Ya, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mengabulkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya kita semua mau kalau doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Siapa yang mau doanya didengar oleh Tuhan? Ya, saya percaya. Saya lihat tangan-tangan semua diangkat. Artinya Anda percaya bahwa kita semua mau kalau doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya, bukan hanya didengar, saudara, tapi Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan memang Tuhan mau menjawab doa-doa kita. Firman Allah berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya Tuhan mau menjawab doa-doa kita. Nah, doa itu harus dinaikkan. Waktu kita meminta kepada Tuhan, harus minta di dalam namanya. Ya, harus minta di dalam namanya. Karena Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Dan dia berkata di atas kayu salib, it is finished, it is accomplished. Itu sudah selesai. Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukan hanya keselamatan, saudara. Bukan hanya penebusan dosa. Tapi semua yang kita butuhkan dalam hidup kita sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan itu semua menjadi milik dari orang-orang percaya. Kita hanya perlu minta kepada Tuhan. Ya, dan perlu minta di dalam nama Tuhan Yesus. Baru itu akan diberikan di dalam hidupmu. Haleluya.
Makanya kalau berdoa, ya, kita harus menggunakan nama Yesus. Karena pada waktu kita menggunakan nama ini, maka doa kita akan didengar oleh Tuhan. Ya, banyak orang doanya udah bagus, panjang bagus, oke. Ya, tetapi kadang-kadang lupa untuk mengatakan di dalam nama Yesus. Saudara, sebagus apapun doamu, ya, tidak akan didengar oleh Tuhan kalau Anda tidak menyerahkan nama Yesus di dalam. Amin. Karena memang firman Tuhan yang mengatakan hal itu. Ya, dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kalau kita nggak minta dalam nama Yesus, Tuhan nggak akan melakukan. Atau Tuhan tidak akan menjawab itu di dalam hidupmu. Jadi make sure, saudara, pada waktu Anda berdoa kepada Tuhan, gunakan nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Karena saya sering ya di dalam doa, ya doa malam, saya lihat orang ini udah berdoa. Tetapi terakhirnya lupa dalam nama Yesusnya nggak diucapkan, saudara. Jadi sia-sia doanya. Karena pasti nggak akan dijawab oleh Tuhan. Ya, jadi jangan pernah lupa untuk menggunakan nama Tuhan Yesus. Ya, itulah keempat hal yang saya ingin bagikan. Dan saat ini saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Kita sudah belajar tentang pentingnya nama Yesus dan kuasa yang terkandung di dalam nama Yesus. Bagaimana nama Yesus itu sangat berkuasa dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, nama Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, kita diselamatkan karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Dan nama Yesus berkuasa untuk mengalahkan iblis dan setan-setan. Ya, semua setan dan iblis harus tunduk, harus takluk ketika mereka mendengarkan nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, nama Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan mengadakan mujizat-mujizat. Kalau Anda ingin melihat kesembuhan terjadi dalam hidupmu, pergunakan nama Yesus. Kalau Anda ingin melihat mujizat terjadi dalam hidupmu, pada waktu Anda berdoa di dalam nama Yesus. Yang terakhir, nama Yesus membuat doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Jadi jangan pernah lupa berdoa dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang sangat-sangat berkuasa. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin.